Bagi kaum laki-laki kalau nggak dikerjakan lalai ya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sore hari yang penuh berkah ini dalam rangka ngaji Kamis sore ke-12 yang sudah kita jalani beberapa pekan lamanya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk ngaji Kamis sore dan Ahad pagi menjadi wasilah untuk sampai kepada surganya Allah, menjadi catatan amal soleh yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah sehingga kita terbebas dari azab dan murkanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar, dan kita mudah-mudahan mendapatkannya ya ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Tentu menjadi dambaan kita sebagai umat Rasulullah, berharap syafaatnya di yaumil akhir, karena tiada pertolongan selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dikhususkan untuk umatnya yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Islam secara kafah sesuai dengan kemampuan kita dengan semaksimal mungkin. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita yang lalu. Kita sudah sampai pada pada paslul awal ya. Bab pertama kitab Uqudul Jain wa Huququz Zaujain karya Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk materi, kita kirimkan Fatihah kepada beliau, kepada rahimahullah Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Suma ila Syekhuna Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan Fatihah ini menjadi barokah buat ilmu Syekh Nawawi dan menularkan keberkahan ilmunya kepada kita, menularkan kepandaian dan kecerdasannya kepada kita sehingga kita bisa meneruskan perjuangan beliau, yaitu membuat karya-karya ilmiah tentang hukum-hukum Islam seputar terkait dengan ajaran Islam yang dibutuhkan umat saat ini. Dan juga mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah buat amal jariah Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana kitab-kitabnya yang begitu banyak bertebaran di Indonesia yang digunakan oleh banyak para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, tentu akan terus mengalir pahalanya kepada beliau selama kitab-kitab karangannya itu, susunannya itu menjadi rujukan, menjadi sumber kita untuk berdakwah, mencerdaskan umat. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas sampai pada husnul isra wa ma'unatuz zaujah, dan kemudian wa mahruha, yaitu memberikan mas kawin, memberi nafkah, menggauli istri dengan baik, dan taklim ya, wa ta'limu tahtaju ilaiha, yaitu memberikan, mengajarkan ilmu kepada istri-istri kita yang dibutuhkan istri kita ya, baik itu min furudil ibadati wa sunanuha, baik itu yang wajib dikerjakan dan juga ibadah-ibadah sunnah, juga hal-hal yang mubah. Sekarang masuk pada
kata beliau masuk pada perkara haid. Wa mimma yata'allaku bil mahid. Jadi seorang suami itu wajib mengajarkan istrinya tentang seputar haid, ya. Haid itu biasanya berapa hari, itu nggak jadi pembahasan rinci pada saat ini ya. Kita bahas secara umum aja. Kalau untuk bahas secara rinci nanti silakan ikut kajian-kajian yang membahas terkait masalah haid dan nifas buat kaum wanita ya. Kemudian hukum membaca Al-Quran saat sedang haid, hukum memegang mushaf Al-Quran saat sedang haid itu harus disampaikan. Kalau kita belum ngerti hukumnya, kita minta tolong jawabannya kepada para kiai, para alim ulama. Itu menjadi kewajiban ya. Maka pada konten-konten sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa hal-hal yang memang wajib untuk diajarkan kepada istri kita menjadi fardu ain bagi suami. Bagi kaum laki-laki kalau nggak dikerjakan lalai ya berdosa. Jangan dianggap remeh loh. Cuma nyari duit doang, terus nangkringin bini, bikin anak, hamil lagi, bikin anak lagi, nyari duit, begitu aja terus. Tapi nggak mikirin agamanya, bininya mau pakai kerudung, mau kagak, mau tutup aurat, mau kagak, bodo amat. Yang penting gua udah nyukupin semua. Emangnya lu hidup di dunia doang, kagak mikirin akhirat, ya? Jadi suami-suami itu tanggung jawab dunia akhirat, ya. Kalau istrinya nggak ngerti agama, yang dosa suaminya. Kalau istri nggak pakai kerudung, nggak tutup aurat, yang dosa dosa suaminya. Maka mari dah dari sekarang nih kaum laki-laki, para suami, jangan sampai lalai ya. Jangan mau enaknya doang ya. Ya, jangan urusan kasur doang dipentingin ya. Kalau nggak dikasih jatah mah bini ngamuk. Wah, ngamuk apa aja dilemparin. Bini nggak dikasih nafkah, kagak dapat jatah malam ini, alasannya capek lah inilah. Tapi giliran urusan agama, bininya nggak sholat, cuek aja ya. Berarti itu adalah pernikahan yang masih jasa dia, masih cenderung pada hal-hal yang fisik. Hal-hal batinnya yang rohani nggak pernah diperhatiin. Itu adalah keluarga yang kering ya, terlihat megah dari sisi tampak luarnya, tapi di dalamnya itu keropos, kotor dan kumuh. Ibarat rumah yang bersih di luarnya, di dalamnya kok kotor ya. Itu bahaya buat perkembangan kesehatan keluarga muslim. Maka mari dari sekarang, nyok, kita ajak bini kita ya, bicara tentang haid, ajarin ya. Kalau lagi haid boleh ngaji apa enggak? Boleh, asal yang dipakai Quran terjemah. Boleh nyentuh Al-Quran, boleh, asal yang disentuh adalah Quran terjemah atau aplikasi Android sekarang nih ada di HP tuh kan, Quran itu boleh, kecuali mushaf yang isinya semuanya Al-Quran, nggak ada bahasa lain selain bahasa Al-Quran. Nah itu haram ya. Jumhur ulama menyatakan haram menyentuh mushaf bagi perempuan yang sedang haid. Nah yang kayak gitu-gitu tuh diajarin ya. Kalau kita nggak ngerti, ajak ngaji dah ini kita ke ustadz-ustadz, ke pengajian-pengajian supaya paham ya. Terus apalagi batas suci ya, batas keringnya istri setelah haid, ba'da haid tuh kita juga harus paham. Jangan masih ada darah setetes, istri kita main hajar aja ya, main genjot aja, main tangkringin aja ya. Itu juga harus paham. Dan maka dari itu suami juga wajib ngaji supaya bisa nyampein ke istrinya ya. Kalau istrinya nggak sempet, emang istrinya jauh dari tempat pengajian, misalnya nggak ada pengajian ibu-ibu yang bahas tentang haid, kemudian lakinya punya kesempatan untuk belajar, sampein ke istrinya. Kalau nggak disampein dosa, harus disampein supaya istrinya paham ya. Mungkin itu aja ya, sedikit. Nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Sepertinya masih faslul awal, masih bab awal di kitab Uqudul Jan wa Huququz Zawjain. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong bantu doa agar channel ini berkembang, karena dengan perkembangan channel ini insya Allah akan membawa kebaikan dan maslahat buat umat. Dan juga bantu doa agar Allah memberikan al-fakir dan penonton semua
kita dimampukan untuk terus istiqomah untuk ngadain ngaji kami sore dan ngaji Ahad pagi. Kali ini kita udah masuk episode ke-12, ngaji kami sore ke-12. Mudah-mudahan Ahad pagi ke-12 besok kita masih bisa mengadakan kajian via YouTube ini, kajian online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.